masih mengenai seputar bahasa di acknowledgement ya. Tadi saya sudah menerangkan secara garis besar bahwa jika hal dan sesuatu yang Anda pikirkan itu sudah tidak terjadi lagi, sudah Anda lewati, maka Anda wajib menggunakan simple past. Tetapi jika sesuatu itu masih terjadi terus-menerus dan seperti itu adanya, berlangsung sedemikian terus-menerus, seperti rasa terima kasih kepada orang tua, terima kasih kepada guru, terima kasih kepada teman yang baik, itu sebaiknya tetap menggunakan simple present. Termasuk kritik posisi Anda sebagai pembelajar ya, itu menggunakan simple present. Oke. Tadi saya sudah menerangkan simple past dan simple present. Lalu saya akan menambahkan, kebetulan di dalam laporan ini ucapan terima kasih ini seperti misalnya ini yang pertama kepada saya. Ya, Mrs. Puput Amiranti NSS as English teacher who has directed and accompanied us to complete this report. Oke, di sini saya menggunakan contoh bukan simple past dan juga bukan simple present, tetapi ini adalah present perfect. Has, subject English teacher, diikuti has atau have kalau jamak ya, kemudian diikuti directed. Oke, directed atau directed ya, directed itu kalau US, directed kalau British ya. Ini diikuti semacam ini atau verb 3. Accompanied itu juga verb 3. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya Bu Puput sebagai guru bahasa Inggris yang telah mengarahkan dan mendampingi kami untuk menyelesaikan report ini. Loh, kenapa kok menggunakan has directed and accompanied? Kenapa kok tidak menggunakan directed and accompanied? Nah, alasannya simple. Karena pada saat penulisan laporan ini, posisinya saya masih mendampingi Anda dan Anda belum lulus. Posisinya simple. Paham ya? Begitu pula ketika saya menulis skripsi, di situ misalnya skripsi saya dulu menggunakan bahasa Inggris, saya juga menuliskan nama dosen saya menggunakan Mrs. Kristinawati ya, dulu nama dosen pendamping saya Ibu Kristin, has directed and accompanied me. Saya menggunakan has karena pada saat pembimbingan skripsi saya kan belum lulus, belum dinyatakan lulus, jadi saya masih menggunakan has diikuti verb 3. Artinya apa? Present perfect itu kan sudah terjadi di masa lampau dan masa sekarang peristiwa itu masih Anda lakukan, masih Anda lakoni. Peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, masa sekarang dia masih berlangsung, masih saja terjadi, yaitu saya masih sebagai pembimbing saya masih menjadi mahasiswanya Bu Kristin pada waktu itu, Anda masih menjadi siswa saya sampai Anda dinyatakan lulus. Oke, paham ya? Yang bawah juga sama kan, Mr. Ferry ya. Di sini dikatakan who has directed juga. Carefully taught ya, jadi taught di sini ikut sini, yang telah mengarahkan, mengajar dengan hati-hati dan menginspirasi kami. Nah, artinya sama. Jadi ini verb 3, taught and inspired ya. Taught and inspired ini ikut has di sini. Posisinya sama seperti directed, hanya ada sisipan adverb carefully. Oke, dengan hati-hati, dengan seksama, itu artinya. Oke, nah yang ke bawah ya, yang nomor 3 ini saya tidak menggunakan has ya. Oke ya, saya tidak menggunakan has. Why? Saya menggunakan simple present. Why? Because it's your parents. It's your parents. Parents, kedua orang tua, berarti ayah dan ibu ya. Sebentar. Ya, jadi parent di sini. Nah, di sini saya tidak menggunakan has tetapi menggunakan simple present karena yang namanya orang tua ya keep praying, tetap mendoakan, giving, memberikan, mendukung. Nah, semacam ini ya. Jadi kalau ada keep itu diikuti verb ing ya. Ada kata keep diikuti verb ing. Tadi saya bilang keep staying healthy, bukan keep stay healthy. Keep itu diikuti gerund verb ing. Tetapi untuk
untuk simple present di sini itu letaknya di keep-nya ini. Jadi subjeknya parent, karena parent-nya jamak menjadi parents, lalu diikuti verb one. Keep, ya. Kalau parent-nya satu, misalnya Anda dibesarkan oleh single parent, ayah sudah nggak ada, sudah meninggal ya. Misalnya di sini Anda boleh menggunakan parent atau mother who always keeps, itu baru boleh. Oke, ya. Nah, di sini yang namanya restu, doa, dan lain-lain itu kan berlangsung terus-menerus hingga orang tuamu tiada. Jadi saya tidak menggunakan present perfect karena kejadian Anda direstui itu adalah seterusnya. Paham ya maksud saya? Oke. Nah, kembali lagi ke teman-teman. Nah, teman-teman ini kembali has been, the good persons ini saya gunakan present perfect lagi. Karena yang namanya Mrs. Puput, Mr. Ferry, and your friends itu mendampingi kamu, itu sifatnya hanya sementara. Oke? Yaitu apa? Senyampang Anda masih menjadi siswa SMKN 1 Nglegok, senyampang Anda juga masih berteman dengan teman-temanmu yang kau anggap teman di sini. Oke? Tapi kalau untuk parents kan selamanya. Oke, tapi kalau untuk friends itu dan guru-guru itu juga tidak selamanya, ya. Jadi ini menggunakan present perfect yang nominal ya, has diikuti being, atau Anda gunakan been juga boleh, lalu diikuti verb, diikuti adjective ya. Di sini saya gunakan present perfect continuous, has been the good ya, has been the good. Saya gunakan present perfect continuous di sini. Oke. Kalau Anda menggunakan has been the good person, silahkan. Oke, for sharing and supporting each other. Nah, oke, sekian ya penjelasan saya mengenai bahasa yang ada di bagian acknowledgement.